Saya pernah berpikir bahwa cinta sejati hanya untuk pria dan wanita, seperti yang diajarkan masyarakat di sekitar saya di Jakarta yang ramai ini. Sampai hari itu tiba, ketika kecelakaan motor di jalan basah hujan deras membuat tubuh saya remuk, dan dia muncul di samping tempat tidur rumah sakit dengan tangan yang gemetar menyentuh luka saya. Siapa sangka perawat malam itu bukan hanya menyembuhkan isik saya, tapi juga membangkitkan perasaan yang selama ini saya kubur dalam-dalam, perasaan yang bisa menghancurkan segalanya di negeri ini yang penuh prasangka. Saya, Arye, seorang pemuda biasa berusia 25 tahun, bekerja sebagai desainer grafis di sebuah agensi kecil di kawasan Sudirman. Hidup saya sederhana, bangun pagi, naik ojek online ke kantor, pulang malam, dan sesekali nongkrong dengan teman-teman di warung kopi. Saya tidak pernah memikirkan soal cinta yang berbeda, karena di keluarga saya, ayah adalah sosok tegas yang selalu bilang, pria harus jadi pria sejati, kawin dengan wanita baik-baik. Tapi malam itu, setelah tabrakan dengan truk di jalan tol, saya terbangun di Rescipto Mangunkusumo, tubuh penuh perban, dan mata saya pertama kali bertemu dengan mata Budi. Budi adalah perawat shift malam, berusia 28 tahun, dengan senyum yang selalu hangat meski matanya sering menyembunyikan sesuatu. Dia asli dari Yogyakarta, pindah ke Jakarta untuk mencari nafkah setelah orang tuanya meninggal karena banjir bandang di desanya. Selamat malam, Mas Ari. Saya Budi akan jaga kamu malam ini, katanya pelan sambil memeriksa inus saya. Suaranya seperti angin sepoi dari pantai Parangtritis, tenang tapi menyentuh jiwa. Malam pertama itu, dia tidak hanya mengganti obat, tapi juga mendengarkan cerita saya tentang mimpi-mimpi yang terputus karena kecelakaan. Kenapa harus saya, tanya saya lemah. Karena kamu butuh teman, bukan hanya obat, jawabnya, dan tangannya menyentuh bahu saya sebentar, membuat jantung saya berdegup aneh. Hari-hari berikutnya, Budi selalu ada di malam hari. Siang saya ditemani ibu dan adik, tapi malam adalah milik kami. Dia bercerita tentang masa kecilnya di Jogja, bagaimana dia suka naik andong ke Malioboro, tapi juga tentang rahasia yang dia simpan. Dia pernah jatuh cinta pada sahabatnya di sekolah, tapi dipukuli oleh ayahnya sendiri. Di Indonesia ini, Mas, cinta seperti itu seperti api di bawah abu. Bisa membakar diri sendiri, katanya suatu malam, sambil memandang jendela yang menghadap lampu-lampu kota. Saya diam, tapi dalam hati, saya mulai merasakan getar yang sama. Setiap sentuhannya saat memeriksa luka, setiap tatapannya saat saya kesakitan, membuat saya bertanya-tanya, apakah ini hanya rasa terima kasih, atau lebih. Konflik mulai muncul ketika teman kantor saya, Riko, datang berkunjung. Riko adalah tipe pria maco, selalu bercanda kasar tentang cowok-cowok lemah. Dia melihat Budi sering di samping saya dan mulai bergurau, wah, perawatnya kayak pacar aja nih, hati-hati lo Arye, nanti dikira gay. Saya tertawa paksa, tapi Budi hanya tersenyum tipis dan pergi. Malam itu Budi datang terlambat, matanya merah. Mas. Tadi ada pasien lain, katanya, tapi saya tahu ada yang salah. Kami mulai berbicara lebih dalam tentang bagaimana masyarakat Indonesia masih melihat sebagai dosa, meski di kota besar seperti Jakarta, ada komunitas kecil yang berjuang. Saya takut, Mas. Takut kehilangan pekerjaan, takut diusir keluarga, bisiknya. Saya pegang tangannya, saya di sini, Budi. Perlahan hubungan kami berkembang. Setiap malam dia bukan hanya perawat, tapi pendengar setia. Saya ceritakan tentang ayah yang meninggal saat saya kecil, meninggalkan ibu berjuang sendirian. Budi ceritakan tentang mimpi menjadi dokter, tapi terhenti karena biaya. Kami berbagi makanan malam sederhana, nasi goreng dari kantin rumah sakit, sambil tertawa tentang sinetron Indonesia yang penuh drama. Tapi di balik itu ada ketakutan. Saya mulai merasakan cinta, tapi bagaimana mengatakannya di negeri di mana pernikahan sesama jenis masih mimpi jauh. Suatu malam, saat hujan deras mengguyur Jakarta, Budi memeluk saya saat saya demam tinggi.
Jangan pergi, Budi, gumam saya. Dia diam, tapi air matanya jatuh di bahu saya. Minggu ketiga, dokter bilang saya bisa pulang segera. Senang tapi juga sedih karena artinya malam-malam dengan Budi akan berakhir. Tapi Budi bilang saya akan kunjungi kamu di rumah, Mas. Hati saya berbunga. Tapi lalu datang badai, adik saya, Lina, curiga. Dia lihat SMS dari Budi di ponsel saya, isinya penuh perhatian. Kak, jangan-jangan kamu, tanyanya dengan mata melebar. Saya denial, tapi hati gelisah. Di Indonesia, keluarga adalah segalanya, dan kehilangan mereka berarti kehilangan akar. Akhirnya, saya pulang ke apartemen kecil di Tebet. Budi datang setiap malam setelah syit, membawa buah-buahan dari pasar tradisional. Kami duduk di balkon, memandang lalu lintas yang macet, berbicara tentang masa depan. Bayangkan kalau kita bisa hidup bebas, seperti di Bali, di mana turis-turis bebas mencinta, katanya. Saya pegang tangannya, kita bisa, Budi. Mulai dari sekarang. Tapi lalu, telepon dari Ibu Arye, ada gadis baik dari tetangga, namanya Sari. Kamu harus ketemu. Tekanan mulai datang. Konflik memuncak ketika Riko, teman saya, tahu tentang kami. Dia lihat kami berdua di kai dekat rumah sakit. Arye, lo gila. Ini Indonesia, bukan Amerika. Lo bisa dipecat, diusir, bentaknya. Saya marah, tapi Riko mengancam akan bilang ke kantor. Budi panik, mungkin kita harus berhenti, Mas. Saya takut. Hati saya hancur. Malam itu, kami bertengkar pertama kali. Kamu pengecut, Budi, teriak saya. Dia pergi meninggalkan saya sendirian di apartemen yang tiba-tiba terasa dingin. Keesokan harinya, saya coba hubungi Budi, tapi dia tidak angkat. Saya pergi ke rumah sakit, tapi dia cuti. Panik, saya cari ke alamat yang pernah dia sebut, sebuah kosan murah di Menteng. Di sana, saya temui dia sedang packing barang. Saya harus pulang ke Jogja, Mas. Ayah angkat saya sakit, tapi sebenarnya saya takut menyakiti kamu. Air mata mengalir. Saya peluk dia, jangan pergi. Kita hadapi bersama. Tapi lalu pintu terbuka dan masuk seorang wanita, Budi, siapa ini? Itu tunangannya dari desa yang dipaksa keluarga. Betapa hancurnya hati saya. Budi ternyata sudah dijodohkan sejak lama, sebelum pindah ke Jakarta. Ini bukan pengkhianatan, Mas. Ini kewajiban, katanya sambil menangis. Saya marah, kewajiban apa? Membohongi diri sendiri. Kami bertengkar hebat, suara kami bergema di kosan sempit. Wanita itu, namanya Dewi, hanya diam, tapi matanya penuh simpati. Mas Ari. Budi bilang tentang kamu, katanya pelan. Ternyata Budi cerita padanya, dan Dewi setuju batalkan pernikahan jika Budi berani. Tapi Budi takut pada masyarakat, takut pada Tuhan yang katanya melarang. Malam itu, saya pulang sendirian, hati seperti teriris. Jakarta terasa lebih kejam, dengan billboard iklan pernikahan heteroseksual di mana-mana. Saya ingat kata-kata Budi, cinta ini seperti wayang kulit, indah di bayangan, tapi rapuh di cahaya. Saya coba lupakan, tapi setiap malam, saya rindu tangannya yang menyentuh luka saya. Beberapa hari kemudian, berita datang, Budi kecelakaan di jalan ke Jogja. Mobilnya tergelincir di hujan. Saya buru-buru ke rumah sakit di Semarang, di mana dia dirawat. Melihatnya terbaring, mirip seperti saya dulu, hati saya remuk. Budi, bangun, bisik saya. Dia buka mata, lemah. Mas. Saya salah. Saya cinta kamu. Kata-kata itu akhirnya keluar, di saat nyawa di ujung tanduk. Dokter bilang lukanya parah, tapi Budi bertahan. Selama pemulihan, saya jadi perawatnya, seperti dia dulu. Kami bicara tentang masa depan, mungkin pindah ke Bali, di mana komunitas lebih diterima, atau tetap di Jakarta tapi berjuang.
Dewi datang memberi dukungan, kalian berdua pantas bahagia. Keluarga Budi marah awalnya, tapi ibu angkatnya bilang, anakku, Tuhan ciptakan cinta untuk semua. Akhirnya, kami memilih jalan kami. Tidak mudah, tapi cinta kami tumbuh. Setiap malam Budi di sampingku bukan sebagai perawat, tapi sebagai pasangan. Di Indonesia yang masih berubah, kami jadi simbol harapan kecil. Cinta tak selalu menang, tapi keberanian mengakuinya, itulah kemenangan sejati. Hari-hari setelah kecelakaan Budi, saya habiskan di Rumah Sakit Semarang, kota yang lebih tenang dibanding Jakarta, dengan angin sepoi dari Laut Jawa. Saya tidur di kursi plastik keras, menunggu Budi bangun dari koma singkatnya. Ketika matanya terbuka, senyumnya lemah tapi penuh arti. Mas Ari, kamu datang, gumamnya. Saya pegang tangannya, tentu saja. Kamu pikir saya biarkan kamu sendirian? Itu momen di mana segalanya berubah. Kami tidak lagi menyembunyikan perasaan, meski dinding rumah sakit seolah mendengar rahasia kami. Pemulihan Budi lambat. Lukanya di kaki dan kepala membuatnya harus belajar berjalan lagi. Saya ambil cuti dari kerja, pindah sementara ke Semarang, tinggal di hotel murah dekat rumah sakit. Setiap pagi, saya bawa bubur ayam dari warung pinggir jalan, makanan favoritnya. Ini seperti dulu, tapi sekarang gantian, kataku sambil menyuapinya. Budi tertawa, ya, tapi kamu perawatnya jelek. Obatnya lupa terus. Gurauan itu menyembuhkan luka hati kami. Tapi konflik belum berakhir. Keluarga Budi datang dari Jogja, ibu angkat, kakak, dan Dewi. Ibu angkatnya, seorang janda tua dengan kain kebaya sederhana, memandang saya curiga. Siapa kamu? Kenapa selalu di sini, tanyanya. Budi dari tempat tidur, bilang, Bu, dia Ari. Teman. Lebih dari teman. Udara jadi tegang. Kakak Budi, seorang guru, marah, Budi, ini dosa. Di desa kita, orang seperti ini diusir. Saya diam, tapi hati sakit. Di Indonesia, agama dan adat sering jadi tameng untuk membenci. Dewi yang ternyata sahabat Budi sejak kecil, membela, Kak, biarkan Budi bahagia. Pernikahan kita cuma paksaan. Ibu angkat menangis, aku takut kamu menderita, nak. Dunia ini kejam. Malam itu, kami bicara panjang. Saya ceritakan tentang hidup saya, bagaimana saya juga berjuang dengan identitas. Bu, cinta bukan dosa. Yang dosa adalah membiarkan orang tersiksa, kataku. Perlahan ibu angkat melunak, meski masih ragu. Kembali ke Jakarta, Budi pindah ke apartemen saya setelah sembuh. Kami mulai hidup bersama, hati-hati. Kerja Budi di rumah sakit berlanjut, tapi rumor mulai beredar. Rekan perawat mulai bisik-bisik, Budi kok sering sama cowok itu. Bosnya panggil, hati-hati, image rumah sakit. Budi stres, Mas, mungkin kita harus pisah dulu. Saya marah, lagi. Kamu mau lari lagi? Pertengkaran kami semakin sering, diwarnai air mata dan pelukan. Suatu hari, Riko datang lagi, minta maaf. Gue salah, Ari. Gue lihat lo bahagia sekarang. Ternyata Riko punya adik yang gay, dan dia baru sadar. Tapi pengkhianatan datang dari tempat tak terduga, Lina, adik saya. Dia bilang ke ibu tentang kami. Ibu datang ke apartemen menangis, Arye, kenapa? Kamu anak laki-laki satu-satunya. Saya jelaskan, Bu, ini aku yang sebenarnya. Ibu pergi, tapi janji pikirkan. Cinta kami diuji lagi ketika Budi ditawari promosi, tapi dengan syarat hidup normal. Dia ragu, ini kesempatan, Mas. Saya bilang, pilih karir atau kita. Dia pilih kami, tapi kehilangan promosi. Malam itu, kami duduk di tepi sungai Ciliwung, memandang air keruh. Kita seperti sungai ini, kotor tapi tetap mengalir, katanya. Saya cium pipinya, dan kita akan sampai ke laut. Tahun berlalu, kami bergabung dengan komunitas di Jakarta, seperti di acara-acara rahasia di Kaikai Underground.
Kami bertemu orang-orang seperti kami, dokter, guru, seniman yang berjuang diam-diam. Satu malam di End Ilmu di bioskop Indie, Budi berpidato singkat, cinta tak kenal gender. Di Indonesia, kita butuh keberanian. Tepuk tangan meriah, tapi juga ancaman dari luar. Klimaks datang ketika ideo kami bocor online. Seseorang rekam kami berpelukan di taman dan viral di Twitter. Komentar kejam, haram, usir dari Indonesia. Budi dipecat, saya ditekan di kantor. Kami sembunyi di rumah teman di Bogor, di antara pegunungan hijau. Ini akhirnya, tanya Budi. Saya jawab, tidak. Ini awal perjuangan. Dengan bantuan komunitas, kami lawan. Kami buat petisi, bicara dengan akti seperti dari Arus Pelangi. Media mulai liput, meski kontroversial. Ibu saya datang, Ma, nak. Aku salah. Keluarga Budi juga datang, menerima walau sulit. Akhirnya, kami pindah ke Bali, di mana udara lebih bebas. Budi buka klinik kecil, saya kerja relance. Setiap malam, dia di sampingku, bukan perawat, tapi kekasih. Cinta kami, meski dihantam badai, tetap berdiri. Di negeri 1000 pulau ini, harapan untuk seperti matahari terbit di timur, lambat tapi pasti. Hidup di Bali seperti mimpi yang setengah nyata. Kami tinggal di sebuah ila kecil di Ubud, dikelilingi sawah hijau dan suara gamelan dari pura terdekat. Budi buka praktik kesehatan untuk turis dan lokal, sementara saya desain logo untuk hotel-hotel. Setiap pagi, kami minum kopi luwak sambil memandang matahari terbit. Ini surga kita, Mas, kata Budi. Tapi bayang masa lalu masih mengintai. Konflik baru muncul ketika mantan tunangan Budi, Dewi, datang berkunjung. Dia sekarang menikah dengan orang lain, bahagia, tapi bawa berita, keluarga Budi di Jogja sakit hati karena rumor. Mereka bilang kamu bawa malu desa, katanya. Budi sedih, aku kangen mereka. Saya dukung dia pulang, tapi takut. Pergi saja, aku tunggu di sini. Di Jogja, Budi hadapi keluarga. Ibu angkatnya sakit dan kakaknya marah besar. Kamu pilih cowok itu daripada kami, bentaknya. Budi jelaskan, ini bukan pilihan, Kak. Ini aku. Pertengkaran hebat sampai Budi diusir. Dia pulang ke Bali dengan hati hancur. Mereka tak mau lihat aku lagi, tangisnya. Saya peluk dia, kita bangun keluarga baru. Tapi pengkhianatan lebih dalam, teman lama saya dari Jakarta, yang ikut komunitas, ternyata bocorkan lokasi kami ke kelompok radikal. Suatu malam, sekelompok orang datang ke Ila, melempar batu dan berteriak haram. Pulang ke neraka. Kami lari ke polisi, tapi di Bali pun toleransi tipis. Kami pindah lagi ke Denpasar, lebih kota. Di sana, kami bertemu mentor, seorang aktivis senior, Pak Wayan, yang pernah dipenjara karena advokasi. Kalian harus kuat. Indonesia berubah lambat, tapi berubah, katanya. Kami ikut kampanye, bicara di webinar tentang hak LGBTQ. Budi jadi simbol, cerita pengalamannya sebagai perawat yang gay. Cinta kami semakin dalam. Setiap malam, kami berjalan di pantai Kuta, tangan bergandengan meski hati-hati. Ingat pertama kali di rumah sakit, tanyaku. Budi tersenyum, ya saat itu aku sudah cinta, tapi takut. Kami janji tak ada lagi rahasia. Tapi ujian terbesar, saya sakit parah, kanker stadium awal dari stres masa lalu. Budi jadi perawat lagi, rawat saya di rumah. Jangan tinggalkan aku, bisikku. Dia menangis, tidak akan. Pengobatan mahal, kami jual aset. Komunitas bantu, crowdfund online. Sembuh, saya sadar, cinta ini bukan hanya romansa, tapi perjuangan. Kami kembali ke Jakarta, hadapi dunia. Ibu saya sekarang dukung, bahkan kunjungi. Keluarga Budi lambat laun menerima, setelah lihat Budi bahagia. Kini, setiap malam Budi di sampingku, tangannya di tanganku. Di Indonesia yang rumit, kami temukan kedamaian.
Cinta tak selalu mudah, tapi layak diperjuangkan. Ini adalah Iletilu, sekitar Sarbu Kata. Tahun-tahun berikutnya, kami bangun hidup stabil di Jakarta lagi. Budi buka klinik sendiri di kawasan Kemang, khusus untuk komunitas marginal, termasuk LGB. Saya bantu desain brandingnya, dan bisnis berkembang. Kami adopsi anjing liar dari jalanan, namanya Jawa, simbol kebebasan kami. Tapi masa lalu kembali, Riko, yang dulu minta maaf, ternyata iri. Dia sebarkan rumor di kantor lama saya, membuat saya kehilangan klien besar. Kenapa, Rick, tanyaku saat konfrontasi. Lo dapat semuanya, gue enggak, jawabnya pahit. Pengkhianatan itu sakit, tapi kami maju. Kami ikut parade Pride rahasia di Jakarta, dengan masker dan spanduk cinta untuk semua. Media liput positif meski ada backlash. Budi diwawancara, saya perawat, tugas saya sembuhkan, termasuk hati yang terluka oleh prasangka. Cinta kami matang. Kami rayakan ulang tahun bersama di Pantai Anyer, piknik sederhana dengan sate kambing dan es kelapa. 10 tahun lagi kita seperti apa, tanya Budi. Masih bersama, lebih kuat, jawabku. Ujian akhir, undang-undang anti LGB diusulkan di DPR. Kami ikut demo, berisiko. Budi ditangkap sebentar, tapi dibebaskan karena dukungan publik. Itu momen klimaks, aku tak takut lagi, katanya. Kini kami hidup damai. Setiap malam Budi perawat hati saya. Di Indonesia, perubahan datang dan kami bagian darinya. Dengan dukungan semakin besar, kami buka yayasan untuk pemuda yang ditolak keluarga. Banyak cerita mirip kami, pemuda dari desa datang ke kota, cari identitas. Budi rawat mereka, saya beri workshop kreatif. Satu kasus menyentuh, seorang remaja dari Sulawesi diusir karena gay. Kami tampung, beri pendidikan. Terima kasih Om, katanya. Itu membuat kami sadar, cinta kami bukan hanya untuk kami, tapi inspirasi. Konflik kecil masih ada, tetangga curiga, tapi kami hadapi dengan senyum. Ibu Budi datang, akhirnya rekonsiliasi penuh. Ma, nak. Aku buta dulu, katanya. Kami liburan ke Lombok, nikmati sunset di Gili. Ini hidup kita, bisik Budi. Di akhir, kami tahu, cinta ini personel, tapi juga sosial. Di negeri ini, kami terus berjuang.